Yesus Tuhan tai. Amin. Tumuan nangan nas miroha lumuri yang dua dari Yanto Marmitua Sinaga tapi dengan rohana Yohana dan Manik Sarjana Hukum hatan ini wataan ada biuja ilas mirohata di bagasan partikiado firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus bidul 5 ayat 20. Efesus pasal 5 ayat 33. Alai sadok ganuk hamu masih haolongi parti hutanabi somon birina. Alai dihabiari paro puanima bawan. Alai sadok ganuk hamu masih haolongi parti hutanabi somon birina. Alai dihabiari paro puanima bawana. Pertama-tama saya mau katakan mungkin ini asing tetapi saya mau sampaikan kepada Herianto dan Rohana. Selamat ribut rukun. Ya mungkin kita akan berpikir dengan statement ini ya. Selamat ribut rukun. Itu adalah sebuah judul buku yang mengisahkan tentang pernikahan. Dituliskan oleh seorang pendeta Dr. Andar Ismail. Ketika melihat sekilas judul sepertinya menggelitik. Kenapa harus diucapkan kata selamat untuk ribut? Tetapi ternyata yang terpenting jangan berhenti di selamat ributnya, tetapi lanjutkan sampai selesai, yakni selamat ribut rukun. Dan ternyata itulah menjadi realita. It's the reality dalam sebuah perkawinan. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Setiap pernikahan pasti ada ributnya. Setiap pernikahan pasti ada cecoknya. Tetapi pernikahan yang diinginkan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah berakhir dengan rukun. Jadi kalimat itu, judul itu tidak neko-neko. Selamat ribut rukun. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa sampai cekcok? Kenapa sampai bisa ribut? Jawabannya, dua pribadi yang berbeda dijadikan menjadi satu. You can imagine, kita bisa bayangkan itu. Bagaimana sulitnya mempersatukan dua yang berbeda. Berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang kehidupan, berbeda masalah kemasyarakatan. Itulah yang terjadi kepada kedua mempelai, dan itu juga yang terjadi kepada Herianto Marmitua dan Rohana Yohana. Berbeda lokasi. Sada ima inganan data berita ala dinekiate. Apalagi mau saat si bukon naik soponin ngadik kita wabah tujuan. Sada naik terberita ala di bawahnya. Terberita sama si namping kamu naik minus main bawahnya. Artinya dari tempat saja sudah berbeda. Produk ikan, produk bawang. Tetapi ada lagi yang lain. Perbedaan itu bisa menjadikan apa yang disebut dengan cecok, apa yang disebut dengan ribut, rukun, ribut. Tetapi yang terutama bagaimana mengakhirinya dengan kerukunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus buat Heri dan Hana, apa menjadi alat supaya judul itu berakhir dengan manis? Selamat ribut rukun. Paulus dalam suratnya ke jemaat di Efesus katakan, sadok ganuk hamu masih haholongi parti hutanabi. Jadi artinya satu-satunya alat, satu-satunya yang harus dimiliki oleh kedua mempelai adalah hidup dalam kasih Kristus. Berbicara tentang kasih Kristus, kita harus ingat apa yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ai diukupi haulongon nirohaino godang dosa. Jadi kasih yang bisa menerima pasangan dengan segala keterbatasan, menerima pasangan apa adanya, bukan ada apanya.
dalam konseling pranikah yang kita adakan kemarin, ya, dalam diskusi kita ya ini dengan Hana, bahwa Anda itu sudah menjalani masa pengenalan, masa tahap pacaran kurang lebih 4 tahun ya, walaupun pacarannya LDR ya, long distance relationship ya, tapi artinya bagaimana mempertahankannya sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Yang perlu diingat bagi Anda berdua, Heri dan Hana, berbicara tentang pernikahan, you must be able to imagine. Kamu harus bayangkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan panjang. The marriage is a long journey, sebuah perjalanan panjang. Jadi bukan singkat. Dan memang tidak ada pernikahan kudus direncanakan atau mau diinginkan berlangsung hanya sementara. Tidak. Tidak ada ceritanya kawin kontrak atau katakanlah pakai waktu misalnya masa 5 tahun, 10 tahun, bukan seperti itu. Tetapi pernikahan kudus itu harus habas sekali untuk selamanya. Dan dalam acara konseling kita telah banyak belajar bahwa tidak sempurna pasangan masing-masing, ya, juga Hana ya. Tetapi Anda bisa menerimanya. Kata kunci tadi hanya karena kasih daripada Kristus. Tetapi yang sering terjadi, masa pacaran lebih indah, lebih romantis daripada masa pernikahan. Adik, seudodo anggotiki mardongan mesrado merek Saudi ram. Tak ada tak ramai. Maunya nempel seperti perangko, maunya ketemu paling sedikit seperti makan obat 3 kali sehari. Atau muncullah lagu Nina Mariana yang mengatakan, aku mau makan ingat kamu, aku mau minum, aku mau belajar, aku mau tidur ingat kamu. Tapi yang menjadi pertanyaan, masihkah itu berkelanjutan? Sepertinya ada yang berubah ya. Masa pacaran dibandingkan dengan masa pernikahan sangat-sangat jauh berbeda. Mengapa? Terjadinya degradasi holong, degradasi kasih, atau menurunnya apa yang disebut dengan kadar daripada holong itu sendiri. Jadi sesungguhnya bisa saja terjadi apa yang disebut dengan masa pacaran bisa dilanjutkan seperti masa pacaran, masa pernikahan, kalau tetap memelihara kasih daripada Kristus. Karena itu tadi dikatakan supaya saling mengasihi, masih holongi par di hutan di Solomon Behina. Bapak Ibu Saudari, secara buat Anda berdua, Heri dan Hana. Kenapa saya katakan waktu masa pacaran itu romantis, setelah menikah sudah mulai berkurang. Mungkin semangatnya itu masih berapi-api dan sering memang terjadi ada yang disebut dengan tidak menjadi dirinya sendiri. Apalagi bahwa dia menjemput bahwa tiki mardongan pacaran sering laki-laki tidak menjadi dirinya sendiri. Yang biasanya misalnya pemarah, tapi demi si buah hati dia redam itu amarahnya. Yang pelitnya bukan main, tetapi ketika pacaran dia tidak tunjukkan itu supaya simpati itu pacarnya itu kepadanya. Alai rumah hasutan terbuka mau walang-walang mana teruk maju dari masa iman pada badan. Salah satu contoh lagi yang paling nyata, mau kita tutup itu wanita kimardongan, dia akan marah-marah dengan batu. Ini yang batu tak kasih yang ini kan. Alai rumah hasutan, ini yang mata pici bola waktu sebagai komandan ahli dan panitia. Ada lagi cerita yang paling tragis. Ya ada orang ceritanya awas semua. Di tikibar mobil pada sidang, pada rumah mobil lain. Pada ada pula duka parah. Yang pertama yang ditanyakan oleh amat tahu, amat tahu mobil ini, baru mobil teh habis nanti dari situ. Ujung naruh nanti. Itu mobil itu berjuri suku, habis orang di suku. Di rumah mati madu. Ayam lunas tu mobil, bukan lunas suami. Jadi nama soalnya nanti, ada kering tu mobil lain, jadi berjuri di barat itu. Ini di barat itu. Tapi soalnya dari barat. Yang mau saya katakan itu wujud degradasi daripada orang itu sehingga tidak lagi seperti masa pacaran. Kata kunci yang mau diingatkan kepada Anda berdua, Heri dan juga Hana, supaya tidak lagi kata aku, tidak lagi kata kau, tetapi kami kita, ya. Jadi sudah menjadi kesatuan. Nabi Muhammad saya cerita tentang tulisan dari Anthony de Mello, uskup dari India, menulis cerita seperti ini.
Seorang yang sedang jatuh cinta mengetuk pintu rumah kekasihnya, dan kekasihnya menyambut dari dalam. Dia bilang, siapa di luar? Dan dijawab oleh sang laki-laki, aku, kata orang yang ada di luar. Dan jawaban perempuan yang ada di dalam itu adalah sangat miris. Dia katakan, pergi sajalah kau, rumah ini tidak muat untuk kau dan aku. Ada lagi aku. Jadi mula mau dak siap jebol inganang budok kau. Setelah beberapa lama merenung, dia pergi ke gunung dan merenung berbulan-bulan. Dia mencoba memikirkan kata-kata yang cocok untuk dia sampaikan. Akhirnya dia kembali mengetuk rumah kekasihnya. Ketika kekasihnya bertanya, siapa? Dia jawab, engkau. Akhirnya perempuan itu masuklah, karena aku dan kau satu badannya. Jinang ho dan awe ala hitanana molodum mardong asari biate. Nah, Hana dan Heri, bukan lagi kepentinganmu yang kau pikirkan, bukan lagi kepentingan Hana yang dipikirkan, tapi bagaimana kepentingan Anda berdua. Karena itu Bapak Ibu Saudari, secara khusus buat Heri dan Hana harus jelas bahwasanya tujuan pernikahan itu bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau nggak saat tapi konsep nasi somoni, maka dia akan mampu meredam keegoisannya, bukan lagi memaksakan kehendaknya, tapi bagaimana menyenangkan hati pasangannya, tetapi yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Itu tadi warna tujuan pernikahan. Jangan lewat, jangan lari dari situ. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, secara khusus buat Anda berdua, kalau tadi dikatakan maka holongi parti utana pilih, alai diuti manusia, laos dihari-hari paropuanima bawana. Artinya maka diari bawana paropuan ison, ima dimulai maisyan tipis 5 ayat 22. Hidup tipis 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, yang mau dikatakan tunduknya seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus dalam hidup orang percaya. Hidup. Jinang dari bulan isiat tomatin. Ayo dulu si patah. Agak bawa malu melintir ayat-ayat supaya dia menang. Lihat dari Yesus 5:20. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dioloi perempuan 5 bawah dari. Hanya berhenti di situ. Sesungguhnya tidak, jangan dipelintir. Tetapi harus dilanjutkan dengan kata seperti kepada Tuhan. Nah, ketika perempuan dikatakan tadi di sini alai di hari-hari perempuan 5 bawana, bagaimana dia takut akan seorang suami seperti kepada Tuhan. Artinya suami yang dikatakan tunduknya seorang perempuan harus memberikan contoh dan teladan kepada sang istri. Alamul tabau tu sada Musa 2 ayat 10 dan dengan sasada bawai puji. Tidak baik seorang manusia itu sendiri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Nah, Bapak Ibu Saudari, secara khusus buat Heri dan Hana, dari situ kita lihat jelas konsepnya bahwa perempuan itu tercipta untuk menjadi penolong bagi suaminya. Itu untuk dikasih bawahi, menjadi penolong atau ezer. Jangan disalah artikan, bukan jadi pembantu. Jadi istri menjadi penolong, bukan pembantu. Artinya ketika berbicara kepada yang disebut dengan figur penolong, berarti dia dengan tulus membackup dan senantiasa peduli kepada suami. Itu kata penolong. Dan sebagai suami harus menjadi teladan seperti tadi itu. Bagaimana wujud nyata seorang laki-laki harus menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Jadi harus saling mengetahui posisi masing-masing. Yang satu sebagai imam, yang satu lagi sebagai penolong. Nah, kehebatan keberhasilan seorang suami ditentukan seorang perempuan istrinya. Itu menurut di statement di balik kehebatan seorang suami ada perempuan hebat di belakangnya. Ada yang di Filiser musim lain.
Di balik kehebatan seorang perempuan, ada laki-laki yang stres di belakangnya. Mungkin menjadi wanita karir, ujung nadang di Parwaho ya. Di balik seorang laki-laki, kehebatan laki-laki, ada perempuan yang hebat. Ini yang hebat, yang bagus. Ya, artinya bagaimana seorang perempuan itu membelak, melindungi dan peduli kepada suaminya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Dan itulah sesungguhnya pernikahan. Bukan berjalan sendiri lagi, tetapi bersama untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, secara khusus buat Heri dan juga Rohana dan Hana dan Heri, bagaimana kamu menunjukkan sikap itu harus benar-benar mengetahui fungsi masing-masing. Di ayat 21 sampai ayat 22 di Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Artinya sian hori-hori bawai dungi lakopo manina. Artinya bagaimana mau firman itu mau katakan bahwasanya perempuan itu adalah bagian daripada laki-laki. Idoban namolo di perempuan hata muliate. Arnerok namolo bumi mulak ma tu parna punauna. Jadi nabulat do si hanau tu parna punana ima sihir. Idomolo kata muli kata menikah. Jadi dia terambil dari tulang rusuknya yang notabene harus dijaga dan dikasih. Molo dia Yesus 5 ayat 25 supaya laki-laki itu mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Sebelum ditonga-tonga di masuk-masukan dan nahibat kami sahabat ama molo dihawalongin ang tanah. Adik, tak tidak. Jadi jangan bangga seorang suami ketika mengasihi istrinya. Alanya itu adalah keharusan. Jadi gak ada tawar-menawar di sana. Karena sesungguhnya dia mengasihi dirinya sendiri. Dan kubodoh ya lebih tomak-tomak tenang. Jolma menyakiti tubuhnya sendiri. Gak mungkin. Isarani mulu tak gores tangan. Jadi tahu. Kalau tersiap tangan tuh. Itu terbodoh. Ngasih baik-baik. Tak apa baik. Mulu suadong. Rumani. Bedari. Mana obat merah. Ima bukti kepedulian menjaga merawat tahu. Ada yang rumah tahu kayak gamangan kenang soalnya aku sebelum ada yang sampai mengkoresi jari-jarinya tangannya. Aduh, isimai akan amal sakit. Isimai nanar kubau, namor pinisu. Aku menaulo isi hati tangannya baru diocok mamudanya. Jadi artinya saya mau katakan ketika ada suami sampai melakukan tindakan KDRT kepada istrinya, sesungguhnya dia sudah sakit. Tidak pada walaupun direkomendasi mau pergi ke psikiater, cek dulu ada gangguan jiwa di sana. Tak pula buruk tak mata siapa. Dia molo-olo lalu tangan sore di bidari sonata lihat kamera di kubitas tampar tangan minna air naro bidari sonata katakan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dolo rumah itu adalah suami yang sudah ada gangguan jiwanya. Kalau nino mari diterupukun sungguh luar biasa firman ini. Hidup mengetahui partintan menerima keberadaan daripada pasangan masing-masing. Jadi hakikat cinta yang sesungguhnya adalah menjadikan pasangan itu. Jika baiklah mulu, adik, Heri, taruhlah si Hana ini seperti materai pada hatimu. Jika lengket dong, adik, di Molorundo, adong lengket materai kan asli. Tetapi dia berhenti di sana saja. Dan juga taruhlah si Hana ini seperti materai pada lenganmu. Jadi berbicara tentang hati, inilah sesungguhnya merupakan awal sumber dari segala sesuatu. Jadi kalau ringgan hati, maka yang keluar yang terpancar adalah kebaikan hati. Soal kasih, jadi waktu kamu masuk kulkas karena busuk. Dan alai hati yang benar itu jangan dijaga disimpan hal-hal yang tidak benar. Alai benar lagi jadikan materaikanlah dia pada hatimu dan materikanlah dia pada lenganmu. Artinya mulas mamu masyarakat bisa saling menerima keberadaan pasangan masing-masing tanpa harus menyalahkan. Ada permasalahan, nah saya menganggap superdo pasangan ini. Ketika ada satu pasangan menganggap lebih hebat dari pasangannya, itu menjadi awal perpecahan. Jarak harapan Nani yang kedua sebagai pengalaman dan juga berpendidikan. Saya mengatakan dalam perjalanan panjang itu bagaimana mewujud nyatakan kepedulian atau dengan istilah lain dikatakan serve one another.
ikon saling melayani. Jala menjadi intinya bagaimana menjadikan pasanganmu bahagia. How to make your partner to be happy. Waduh, asal-asalan. Ayo nanti kimar dong anakku berbagai cara ditempuh supaya menyenangkan pasangannya. Ayo menelpon anggota kimar dong jam 10 hijau lau mana ro pakso olo nak pigura isi akka arwani tantangan manang rumah akka kurang isau kulum marwani alai olo do jadi kau dari sebuah HP lumar haso dari semua ini mulai itu pisina tes atau kibudi baru kita dari kita kau bagus mengguru bibir ibu dengan wanita bukan seperti masa pacaran jangan seperti itu tapi how to make your partner to be happy. Waduh asasuna unang pola diri nabi ai pola diri naro janganlah kau menikah karena memang dua menjadi satu. Bagaimana kebersamaan itu harus dibuat. Yang berikut, karena ini adalah sebuah perjalanan panjang kanan dan kiri, maka kamu harus punya prinsip bagaimana menghargai satu sama lain. How to honor one another. Bagaimana menghargai satu sama lain. Mulu-mulu unang gabi sampai di pali-ali-ali. Bigari-bigari udah kondisi tidak kuai orang si patah. Ala nasi buri secopau. Gabi orang marliar udah adik. Berbeda mamantero inatay. Naturas ni parang puno rupani. Misal nama mo bimbe. Dan kita derbi. Kita derbokin. Ala ibu dulu na. Memang nakalo di parang rumah orang mani. Habis kita derbi. Gabi marliar. Saya mau katakan jangan sampai menyakiti. Tapi bagaimana saling menghargai. Saling backup. Unang mempertahankan jati diri. Apalagi bahwa dia apatan dan tujuan di sini nanti. Aku mau terus sendiri semua ini. Ada kurang tuh pihak kama, dia bilang sekolah, mulu yang dinatai, tak boleh bedam dulu. Tapi yang bawa tuh pun ikut bersinergi. Hari itu kamu aku bodoh. Ya ikut diri ada itu bau ada video ada diciptakan anak pakat mulai ya pirang deh. Ya ikuti semua. Jadi kiamat amat tahun macomu pakaian, macam kain. Jadi orang kita kan. Itu rio moto-moto. Pakai marok. Ya ada bapak coba kain muna ini. Tapi nak kasihan. Tidak boleh semua itu. Ketika memang bisa dikerjakan, kenapa tidak? Alai udah tuduh, macam amat tai, alai natai masih butuh-butuhan. Aku salah tidak? Nak pula betul. Jadi orang banggamu, akai nak tahu kamu sono. Aku bodoh waktu amat tak kuinam. Orang bangga, apalagi amat tak. Orang bisa masuk sono. Aku bodoh orang muka minat tak kubah di sini. Akan lalu ya model soalnya nggak ada soalnya dan gue buka isyarat minat takbina baru gue lupa tuh amat takbina unang bertobat mau orang bertobat berobat adik ayo mama mau suku bertobat nama malah berobat sama lu saya ya artinya saudara bagaimana saling menghargai satu sama lain. Yang berikut berbicara tentang perjalanan panjang yang harus kamu lakukan Hana dan juga Heri adalah avoid hurting one another. Hindarilah melukai atau katakanlah membuat teriris perasaan dari pasangan. Adik, ini ya Allah ketua bolu adik. Unak pula mulai begitu masalah adik. Kalau misalnya si Eri pernah punya pacar misalnya kan, atau Hana pernah punya pacar, jangan lagi banding-bandingkan mantanmu itu kepada suamimu dan juga kepada istrimu. Ayah mesti patahin atau tidak, ibu-ibu mantannya. Yang memantak biarin aku ya tidak kau masih batak tunggu semua nikah. Jangan pernah begitu ya. Udah pulang, engkau dok tutuplah rapat-rapat tentang mantanmu. Itu mantanmu masa lalu. Mulai kucing, kompok mah. Udah mulai tarik mau ini. Itu yang masih katakan. Artinya menghindari hurting one another. Dan tidak hanya itu saja lagi, tetapi bagaimana juga supaya tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Unang gari hata nama baik mas alai ikon naik suama di roha saling memuji. Orang memuji si Heri on hana mau memujinya. Heri mau memuji siapa? Iya tuh. Ayo dua ayo ngeri dan dua ayo mau inata di sasahala memuji amat tani hal. Jangan amat tani muji. Ada musi amat tani hal ada seorang. Molo minere inata di serunang roh isu inat pak. Kalau mamere inata nang minut mangin hal. Halagi boleh. Artinya jangan seperti itu. Ikon ngaimbang jado dengan para nampuna. Ada
Udah, you must be able to say you are the best. No ada, nggak ada yang lain. Udah, nak muhabe cantiknya barang nak dia lebih banget. Karena ini ronok lo tetaplah menjaga kebersamaan ini. Alai, ada musik kelemahan usiati. Saya ada dua keinginan main keinginan, udah jumur kamu dah. Ada saya kelemahan yang keinginan main alai, mudah-mudahan banyak sulit. Ai jutak kamu biar cantik, di itu luar. Adi, boy lu gak betibal dekat muna, molo lah tu luar. Adi, boy lu ipak yang bincuna, molo tu luar. Boy lu ribon bingung muna, molo tu luar. Ada di sebu, mak lobis lah. Masa soalnya adi, kamu berdoa adi, yang gon tu siapa macam dah. Bertincuhin ang nagpisil. Marami nagpisil. Ay kami ulan ng binig ni Halo Ben. Pag kumaga ang pinakon. Kalau ada dipikir bertuan natin. Iya. Oh na. Bulu bir kami bisa bulu tuduhan. Ay naman baga bulu tuwis na siya rumah. Alay siya. May akin lang mas matapon. Bertuan na yan. Jadi maksud itu menyenangkan dengan cara yang benar. Unang menyenangkan orang. Berlis kawak kayo na nagpisil. Tapos kung nabaga gini. Unang kami ng pestaw, berlipstick, marimondi, masasak ng tibolo. Itu tadi ya, avoid hurting one another. Menurut Somoni, itu artinya kita sudah saling mengerti, sudah saling mengenal. Ada jodoh dan bersedekah, dan bersiapus. Tapi nunga, pola 3 tahun, mardunga sari. Saya mengatakan kepada anda berdua ya, bahwasanya cinta itu harus dipelihara. Sebuah puisi dari Khalil Gibran mengatakan begini. Jangan dikira cinta datang dari pendekatan yang tekun dan namanya bersama. Tetapi cinta adalah kecocokan jiwa. Jika itu tidak pernah ada, maka cinta tidak akan tercipta dalam hitungan tahun bahkan abad. Jadi harus mampu beradaptasi sampai menciptakan kecocokan jiwa. Walaupun sesungguhnya sering pernikahan dan memang pada umumnya bukan karena dicocokkan, tetapi bagaimana saling dicocokkan, bukan dicocok-cocokkan. Jadi mau seluruh waktu yang mengadua ya, Heri dan Hana, biarlah senantiasa firman Tuhan yang menguatkan untuk saling mengasihi, untuk saling menerima pasangan apa adanya. Karena tujuan pernikahan seperti yang saya katakan tadi adalah kemuliaan Tuhan. Anda, keluarga yang Anda akan bangun dipakai oleh Tuhan Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengahnya. Itu teman-teman itu sering berlakon natuari tuang dan dua Jerry dan Hana, bahwa sebuah gambaran keluarga itu ibarat sebuah tim sepak bola, di mana tim sepak bola itu ada penontonnya, ada pelatihnya, ada pemainnya. Demikian keluarga. Penonton itu akan bersorak-sorak, akan bertepuk tangan ketika pertandingan itu baik dan tim jagoannya menang. Tetapi penonton akan mengejek dan melempari botol aqua karena pemainnya atau tim kesayangannya kalah. Siapakah penonton itu? Penonton itu di tengah-tengah keluarga adalah orang-orang di sekitarmu. Mereka akan senang nantinya kalau keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Agar dari bapak kuye. Tetapi ketika keluargamu sering terjadi perang suami istri, maka mereka akan marah-marah. Wah, pindah masuk usia koi. Yang berikut konsep yang kedua adalah bahwa di tengah-tengah apa yang disebut dengan tim sepak bola itu ada pelatih. Jadi bagi orang tua ya, saya udah kode sama tim sepak bola ada pelatihnya. Pelatih itu ada berada di pinggir lapangan tanpa pernah main. Alhamdulillah itu karena toras, ade, ngari bawa sabu beda sida, kalau mau tempat sari dia. Tidak lagi ikut bermain di dalam keluarga. Bagaimana contoh ade, anggo mengaruh padeke, si Hanonina, malolo ade. Ada usuku pribadi foto-foto, mengaruh penani urang, tak pernah makan anak-anak. Ya, aku bilang tuh ade, sana kayak halo. Jadi seandainya si Hana ini nggak tahu masak nani urang, jadi bukan inang si Heri ini langsung memasakannya buat ini. Alai dia jadi masih Hana, asai foto mengaruh penani urang. Itulah pelatih yang sesungguhnya. Tidak ikut main, tetapi mengajarkan bagaimana bermain bagus. Nah, yang mau dikatakan memang sering bisa tidak saling mengerti. Seorang pelatih pulang dari kemana, ujung naga dengan nyambung. Alai di orang tua berikan nasihat, keluarga juga berikan nasihat supaya keluarga ini menjadi kambing.
Alai unsur yang ketiga di dalam lapangan itulah pemain. Anda lah yang menentukan apakah Anda menjadi tim yang berkemenangan. Menurut nanti ini adalah sebuah perjalanan panjang. Maka yang harus kamu lakukan Heri dan anak menetapkan siapa menjadi nakoda di tengah-tengah keluarga. Ya, nakodanya siapa? Jawaban yang pasti untuk menakodai keluarga yang akan menjalani perjalanan panjang hanya satu, yakni Yesus. Kalau ini orang Tuhan kedua, selamat hidup rukun, selamat berbahagia, tapi kata kunci, takutlah senantiasa akan Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi nakoda. Allah Filipi ayat 1 betul mandok, segala perkara dapat kutempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ido, kata Nido, mau Tuhan Nido, nak berjuang berfuria, termasuk masih itu nanti. Terberi dari luar untuk kita semua kita besok. Tak kuat orang karena aku sebelum, udah kuat aku sebelum ini. Termasuk katakan pertahankan baik juga kamu mana sering hari ya. Kata Nido, dorong rumah kasih oleh aku pada seorang naruh tinggal di mata dah. Jangan pernah apa yang disebut dengan melangkah-langkah hari. Jadi dalam usaha-usahamu, dalam usaha-usahamu. Kalau Nido, nama di nama orang timur sini, tapi takutlah Tuhan. Bercuma, saudara nanti ini berwawasan. Dari sini nanti bawa surat pindah terdaftar di satu gereja KBB. Karena di masuk-masuk aku dia dari dia. Saudara, mau lagi cicilan gereja jalan-jalan. Dia udah begitu siap. Tetapkan, pastikan kamu harus terdaftar supaya kamu menjadi anggota jemaat yang benar-benar akan mendapat Tuhan. Kalau memang perjalanan panjang dong, hanya dengan bersama Tuhan kamu akan dapat menjalannya. Nanti keluarga besar sini keluarga besar kemana kan? Sebuah nami kan buku yang terlalu di masa saat dengan Tuhan Nabiong, mari kita sidak dan tolong kamu keluarga besar sinaga dan keluarga besar damai dengan Nabi asal semua ini kata dia pertama ini seperti yang holong nasihat Tuhan imamian asal ulang di masa nama si curang ya anak orang balik sah masih berusaha asal boleh bolas orang sudah di bagasa masih karena dia orang Nabi maka beri Tuhan muda dua Heri dan anak selamat berbahagia Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makanya mari. Mau lihat mari bahasa wanani itu depan wali yang penting dan bahasa di babu masih kau tolong biru hamdu kami di tengah-tengah di batas Joromon di naruh anak guru di Pudiang dan di dulu wanita toras anak dokter guru nang asal urut keluarga disakap nasi dalam majalah masuk-masuk perbukasun margi di Pudiang nak hilokasan minyak kosong bos wanani Pemana batu usul sakap nasi asal kaki keluarga nasatia nasi dah mamudah Allah di Tuhan jangan hamiaran buat Tuhan nasi mau lihat di mana boleh mau nang hatam nang karimat tunga-tunga di hidup kami karena dulu itu nasi dan dua sendiri buat si anak nah ingat tu nasi dari Tuhan asal nasi kapulungan sonta dari orang dari Tuhan bolas nasi dari Tuhan baca lo agak dia menyiapkan pasangan masing-masing pasuk-pasuk mana nasi dari Tuhan Tuhan di mana nasi dah mau lihat di mana boleh mau di magasan Kristus Yesus matanya akan Amin.